Pernahkah Anda merasa bahwa ada ilmu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari? Saya pernah mengalaminya saat mengamati alam semesta pergulatan dualitas antara yang stabil dan yang bergerak. Pikiran saya menemukan sebuah lompatan pemahaman yang mendadak. Ini bukanlah sihir, melainkan pencerahan kognitif yang dipicu oleh kesadaran yang terfokus. Dalam video ini, kita akan membongkar misteri di dalam diri. Bagaimana kita bisa menemukan jawaban terbesar saat kita berhenti mencarinya? Kita akan belajar cara mencapai titik netral, kondisi di mana ego dilepaskan, yang menjadi kunci neurologis untuk mengakses ilmu tersembunyi tentang non-dualitas. Kami akan menunjukkan bagaimana kondisi pencerahan ini bisa menjadi otomatis dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk mengubah cara Anda memandang masalah, dualitas, dan hakikat realitas. Mari kita mulai perjalanan menyingkap rahasia alam semesta yang tersembunyi di dalam diri Anda sendiri. Selamat datang dalam perjalanan unik ini. Anda mungkin telah mengalaminya, momen di mana di tengah hiruk-pikuk kehidupan Anda berhenti, mengamati, dan tiba-tiba sebuah pemahaman mendalam menyergap. Kita hidup dalam realitas dualistik. Coba amati, ada benda-benda yang tampak kokoh, seperti gunung, melambangkan keteraturan. Namun, ada juga peristiwa ombak yang mengalir, cahaya yang bergerak melambangkan kekacauan. Di luar, dualitas itu harmonis, tetapi di dalam diri kita, dualitas itu berubah menjadi konflik. Pikiran kita terjebak dalam biner, benar atau salah, sukses atau gagal. Kita terbelah antara logika kepala dan intuisi hati. Konflik internal inilah yang menyebabkan kecemasan dan menghalangi kita melihat kebenaran yang lebih besar. Kita mencari solusi di salah satu kutub, padahal kebenaran terletak di tempat lain. Lantas, apa yang mencegah kita melihat kebenaran itu? Itu adalah ego. Ego bukanlah musuh. Ia adalah mekanisme pertahanan yang membedakan saya dari bukan saya. Sayangnya, dalam prosesnya, ego menjadi kaku. Ia menciptakan mental set kecenderungan untuk terus menggunakan solusi lama yang telah gagal. Ego takut akan hal yang tidak diketahui, dan yang paling ditakuti ego adalah non-dualitas. Jika semua adalah satu, jika tidak ada baik atau buruk, ego kehilangan peran utamanya. Maka, ketika kita mencoba menyelesaikan masalah secara lebih keras dan lebih fokus, kita hanya memperkuat mental set ini, menciptakan jalan buntu logika. Disinilah kita sadar, kita tidak akan menemukan ilmu tersembunyi dengan cara kerja otak yang biasa. Kita membutuhkan pergeseran. Kita membutuhkan pencerahan kognitif. Pencerahan kognitif adalah mekanisme ilmiah di balik insight spiritual. Ini adalah restrukturisasi mendadak yang memberikan kejelasan mutlak. Prosesnya memiliki 4 tahap, dan 2 yang pertama sangatlah penting. Tahap persiapan, saat kita bekerja keras dan mengumpulkan semua data, lalu kita menemui kebuntuan. Tahap inkubasi, ini kuncinya. Kita harus berhenti berusaha. Kita membiarkan masalah itu beristirahat di latar belakang. Saat itulah pikiran bawah sadar
mengambil alih. Ketika insight muncul secara tiba-tiba, kita memasuki tahap verifikasi untuk mengujinya secara sadar. Lalu, bagaimana kita memicu tahap inkubasi dan iluminasi ini secara efektif? Kunci untuk memicu pemahaman adalah kondisi titik netral atau titik nol. Titik netral bukanlah tidur atau hampa. Ia adalah kondisi kesadaran tanpa ego, di mana kita melepaskan penilaian dan kontrol dualistik. Ini adalah saat pikiran beralih ke mode difus alih-alih, terowongan fokus. Otak kita menyebar, mencari koneksi longgar yang tidak akan pernah dilihat oleh logika sadar. Secara neurologis, saat Anda mencapai kondisi zero point yang tenang, otak Anda memungkinkan lonjakan aktivitas di belahan otak kanan. Itulah tanda iluminasi. Anda mengaktifkan jalur saraf pintas menuju solusi. Anda telah mengalami ini saat mengamati alam. Ketenangan pengamatan itu menciptakan titik netral yang memicu pemahaman Anda. Namun, setelah pemahaman muncul, seringkali ia terasa samar. Mengapa? Ada kesenjangan integrasi. Pemahaman muncul dalam bahasa pengalaman nonverbal. Saat kita mencoba menuangkannya ke dalam bahasa logis yang dualistik, kita kehilangan esensinya. Ini adalah frustrasi umum dalam pencerahan. Untuk mengatasinya, kita harus kembali ke verifikasi. Gunakan teknik pencatatan intuitif. Catat segera, gunakan metafora, kemudian temukan kerangka konseptual yang cocok, memberikan struktur pada pemahaman yang samar. Setelah kita memahami mekanismenya, kini kita akan membahas substansi dari ilmu yang disingkapkan. Ilmu tersembunyi yang pertama dan paling fundamental adalah hukum non-dualitas. Ego hidup dari ilusi pemisahan, tetapi pencerahan menyingkap kebenaran. Pengamat dan yang diamati adalah satu. Semua benda dan peristiwa yang Anda amati adalah manifestasi dari satu kesatuan tunggal, satu kesadaran kosmik. Ketika pemahaman ini terpatri, dualitas seperti konflik, kegagalan, dan kematian semuanya berubah menjadi bagian yang harmonis dari kesatuan yang sama. Berikutnya, kita akan membahas dua hukum rahasia lainnya yang melengkapi pemahaman non-dualitas. Dan yang terpenting, bagaimana menjadikan kondisi pencerahan ini sebagai kebiasaan otomatis dalam hidup Anda. Kita telah berhasil membedah mekanisme pencerahan kognitif. Anda tahu bahwa dengan mencapai titik netral, Anda menonaktifkan ego dan membuka jalur saraf untuk pemahaman non-dualitas. Sebelumnya, kita telah menyingkap rahasia pertama, hukum non-dualitas bahwa Anda dan alam semesta adalah satu. Sekarang, mari kita lanjutkan untuk menggali dua ilmu universal lain yang tak kalah fundamental, yang akan melengkapi pemahaman Anda tentang realitas. Rahasia kedua yang disingkapkan pada titik netral adalah prinsip keseimbangan universal dan potensinya. Ingat, titik nol bukanlah ketiadaan. Ia adalah potensi penuh. Ketika Anda melepaskan penilaian dualistik, baik atau buruk, menang atau kalah, Anda berhenti berjuang di salah satu kutub. Anda memasuki jalan tengah. Di titik nol ini, semua gaya yang berlawanan membatalkan satu sama lain, menciptakan keheningan statis yang justru menjadi sumber energi kreatif terbesar di alam semesta. Kita belajar dari Taoisme
konsep Wei atau tindakan tanpa upaya. Ini bukan berarti pasif, melainkan bertindak selaras dengan aliran alam semesta tanpa memaksakan kehendak ego. Pemahaman ini mengajarkan bahwa upaya paling kuat justru datang dari tempat yang paling tenang. Ini adalah ilmu rahasia tentang bagaimana menciptakan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keheningan dan keseimbangan yang sempurna. Ilmu rahasia ketiga ini mungkin yang paling membebaskan dari penderitaan, hukum ketidakkekalan di titik netral. Ketika kita mengamati alam semesta, peristiwa dan benda, kita melihat bahwa tidak ada yang statis. Galaksi bergeser, bintang lahir dan mati, dan bahkan gunung yang tampak kokoh pun terus mengalami erosi. Ego kita mencoba menciptakan ilusi kekekalan. Kita berpegangan pada kebahagiaan, kita menolak kesedihan, kita takut akan kematian. Pencerahan menyingkap kebenaran bahwa perubahan adalah satu-satunya konstanta. Saat Anda memahami ketidakkekalan secara mendalam, Anda membebaskan diri dari perlawanan terhadap hidup. Anda melihat kelahiran dan kematian, keuntungan dan kerugian, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai fase-fase yang diperlukan dari satu siklus universal yang tunggal. Pemahaman ini memberikan kedamaian yang luar biasa, karena ia memungkinkan Anda untuk mengalir bersama sungai kehidupan daripada mencoba membendungnya. Sekarang, kita telah memiliki 3 pilar kearifan non-dualitas: kesatuan, keseimbangan, dan ketidakkekalan. Ini adalah ilmu tersembunyi yang Anda singkapkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memastikan pemahaman yang mendalam ini tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi cara hidup otomatis? Inilah yang akan kita bahas berikutnya, integrasi otomatis dan kehidupan sadar. Kita telah menyelesaikan perjalanan yang luar biasa. Kita memahami mekanisme pencerahan kognitif. Kita tahu cara mencapai titik netral, dan kita telah menyingkap 3 pilar kearifan non-dualitas, yaitu kesatuan, keseimbangan, dan ketidakkekalan. Namun, ilmu tersembunyi tidak berguna jika hanya ada di kepala. Tujuan kita adalah agar pemahaman ini tidak lagi menjadi momen langka, melainkan menjadi cara kerja default kesadaran Anda. Bagaimana pengalaman mendalam ini bisa terus berulang, bahkan secara otomatis? Jawabannya terletak pada neuroplasticity. Setiap kali Anda mengalami pencerahan kognitif yang berhasil, otak Anda menciptakan dan memperkuat jalur saraf baru, seperti jalan tol yang sangat efisien yang menghubungkan pemicu dengan solusi. Karena pemahaman ini menghasilkan pelepasan kimiawi yang positif seperti dopamin, otak memprogramnya sebagai respons yang bermanfaat. Inilah yang kita sebut kondisi spiritual yang terkondisikan. Anda telah melatih otak Anda untuk secara otomatis mencari titik netral ketika menghadapi situasi dualistik atau kompleks. Anda tidak lagi harus berjuang untuk meditasi. Kesadaran Anda secara otomatis bergeser ke mode difusi untuk menemukan hikmah tersembunyi. Untuk memperkuat otomatisasi ini, kita perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan pemicu otomatis dalam kehidupan Anda. Pemicu ini
bisa berupa situasi eksternal, seperti saat Anda mengamati air mengalir, simbol ketidakkekalan, atau saat Anda menghadapi konflik sengit, simbol dualitas. Pemicu internal bisa berupa perasaan stres atau kebingungan. Kuncinya adalah kesadaran penuh terapan, yaitu begitu pemicu itu muncul, alih-alih merespons dengan ego, emosi, dan logika kaku, Anda secara sadar mengarahkan pikiran Anda untuk bertanya, hikmah tersembunyi apa yang ada di balik dualitas ini? Ini adalah latihan yang mengunci otomatisasi titik netral. Anda mengubah stressor menjadi katalisator pencerahan. Akhirnya, kita sampai pada tujuan akhir, hidup dari titik nol. Ini adalah integrasi penuh, mengambil hikmah tersembunyi. Setiap keputusan harian, setiap interaksi dilihat melalui lensa non-dualitas, keseimbangan, dan ketidakkekalan. Konflik tidak lagi dilihat sebagai serangan, tetapi sebagai interaksi dua bagian dari kesatuan yang sama. Ego yang fleksibel. Anda belajar menggunakan ego bukan sebagai jikan yang kaku, tetapi sebagai alat yang fleksibel untuk bertindak di dunia. Anda bertindak dengan tujuan yang jelas, tetapi tanpa keterikatan dualistik terhadap hasilnya. Mempertahankan aliran. Anda mempertahankan kesadaran penuh otomatis ini, mengalir bersama hukum perubahan abadi. Tahu bahwa di tengah segala kekacauan, Anda selalu dapat kembali ke kedamaian titik nol. Anda telah berhasil menyingkap ilmu yang tersembunyi. Anda tidak hanya memahami pencerahan kognitif, Anda telah menjadikannya bagian tak terpisahkan dari siapa diri Anda. Sekarang, saatnya untuk menjadi manifestasi dari kearifan yang telah Anda singkapkan. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Lanjutkan pengamatan Anda dan biarkan pemahaman terus mengalir.